Segan mintanya ke saya, mintanya melalui Pak Bambang. Kalau segan melalui Pak Bambang, yang melalui salah satu bagian Kamtibmas. Nah, kalau nggak diminta juga berarti bukan salah saya. Karena saya kan nggak tahu di jumlahnya berapa. Tapi semua yang KTA dari Citra Bayangkara yang 10.000 per orang itu dari saya. As possible lah, jadi secepat mungkin juga tahu jumlahnya berapa. Nanti saya nanti untuk diskusi saya rasa saya sama Pak Dargo gak ikut. Silakan dibahas apa. Yang penting jangan terlalu banyak meminta. Kenapa setelah repeater ruangan, kemudian kayaknya kita butuh gedung. Kayak dulu ada gedung di Season City, berarti kita harus punya gedung. Belum tentu juga ada gedung kita. Karena fisik itu tidak terlalu. Coba kira-kira apa yang bisa kita lakukan ke depan tanpa terlalu banyak meminta yang ada nggak masuk akal. Bayangin aja misalnya kita punya kantor sendiri lah, atau Citra aja ambil alih lah kantor Polsek ini dari Polsek ini buat aja. Kita begitu saja. Berikutnya saya mohon Bang Haji sambutan, langsung dilanjutkan dengan doa. Bohong jangan lama-lama. Terima kasih. Agendanya sebenarnya doa dulu kayaknya ya, doanya jangan panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syukur hamdan hamdan ya rabbana alhamdulillah kama yanbaghi li jalali subhanahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwal wal akhir wa barik wa sallim wa ta'ala. Amin Allah ya rabbal. Allahumma tarafna tarfa'u Allahumma tarafna tarfa'u Allahumma tarafna tarfa'u ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah ya Syukur ya Masih ya angkatlah saudara-saudara hamba, angkatlah pimpinan hamba, angkatlah kerabat-kerabat hamba dan keluarga hamba, angkatlah ya Allah derajatnya Allah, terutama para pimpinan kami yang ada di sini, para sahabat kami yang ada di rumah, angkatlah derajatnya ya Allah. Allahumma antara fi'atar amin asyidu Allahumma fili jami masih faradul rizki Allahumma fili jami masih faradul rizki, limpahkan segala barang dan rezeki yang halal yang barokah. Rabbana hab lana min azwajina qurrata a'yun lil muttaqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tadi saya lihat juga udah lengkap ya, 11 subsektor hadir semua ya. Yang pertama ini saya kenalin dulu, bukan saya. Ini saya malam ini ditemenin Pak Pengurus Barat. Yang pertama Pak Heri, nah, ini sebagai sekretaris kita, Pak Hari. Oke, lanjut Bu Mardia, ini bendahara kita. Lanjut Pak Kodir, sama ini sama Bu Dia. Ya ini operasional kita juga. Yang keempat Pak Jeffrey, bagian hukum kita nih, udah ngurus. Oke. Tadi bukannya saya nggak mau kenalin, biar cepat tadi kan, karena komandan juga mungkin mau istirahat buat persiapan malam. Yang pertama itu yang masalah peremajaan. Peremajaan gini, niatnya hanya untuk menyehatkan kembali organisasi kita.
bukannya Pak Haji nggak maju lagi, nggak jadi gitu. Setelah mau mengadakan peremajaan silakan, mau aklamasi silakan, itu kesepakatan teman-teman semua. Yang penting setelah terpilih Ambon baru, disusun pengurusnya, tolong diajukan scan melalui Pak Kadis Bimas ya, ada izin ya. Nah, jadi kita mau rapikan semua. Jadi se-Jakarta Barat setiap pengurus kita harapkan ada scan semua. Udah itu masalah KTA, kita sebenarnya sosialisasi juga udah cukup lama ya. Mungkin masuk grup Cepu Barat itu kita sempat bikin grup itu buat untuk sosialisasi gimana cara pembuatannya. Udah itu masalah pembiayaan. Sebenarnya kita udah sepakat ya, 8 sektor itu udah sepakat bahwa memang kita patok itu biayanya. Saya rasa juga enggak terlalu tinggi. Kenapa? Memang sebenarnya seharusnya sih gratis. Cuman ini rasa tanggung jawab aja saling memiliki. Nanti juga teman-teman kapanpun saya harap bisa main ke sekretariat Jakarta Barat. Ukur-ukur mau nggak ada di sini, nggak ada tempat mau gabung. Sekarang kan sudah dekat ya kan? Iya. Jalur sampai ujung udah nyampe. Saya juga kalau saya berharap nanti ya 24 Jam ada anggota citranya. Nah, lanjut gini, terkait skep 92 dulu, nah, Pokdar Kamtibmas. Skep itu menyatakan Pokdar Kamtibmas hanya di salah satu butirnya. Setiap Pokdar Kamtibmas di wilayah silakan mau bikin nama apa. Saat itu dibuatlah Citra Bayangkara. Kenapa? Saya jujur aja, saya itu kurang tahu, tapi itu senior kita semua yang bikin. Jadi makanya di Jakarta Barat itu kita selalu bilang CB Citra Bayangkara. Kita tetap sebenarnya masih Pokdar Kamtibmas juga, makanya di Lompi, di Badung, Sadar Kamtibmas. Nah, lanjut saya lihat juga di Tamboran itu masih punya Rompi kan nih semua teman-teman? Ada ya. Karena Rompi yang terutama. Nah, izin lanjut untuk logo dan lambang. Kita juga sudah sepakat se-Jakarta Barat digunakan logo yang lama lagi kembali, yang seperti ini. Kalau di sini saya lihat sih nggak ada yang bunga pakma itu ya, kurang ya. Untuk sementara yang bunga pakma itu tolong jangan digunakan dulu. Itu sebenarnya nggak ada skepnya itu, logo itu. Memang yang terakhir sebelum saya balikan pada Kapolres Lampung, memang pertemuan ini sebenarnya saya minta dari setiap sektor, gimana sektor ajak Ambon subsektor, kita ngumpul bareng, kita bahas ke depan itu mau gimana apa. Jadi saya juga bisa dengar suara juga dari rekan-rekan di subsektor. Itu menentukan kebijakan kita juga nanti ke depan. Ya. Mungkin selanjutnya kalau ada apabila ada pertanyaan ke kami ke resort silakan ditanya nanti. Orang di tingkat kecamatan, kalau subsektor kan sudah semuanya. Itu yang paling utama, saya nggak mau ada bias di bawah. Kalau lanjutan udah gas dari hari ini. Subsektor Saya masih siap. Subsektor udah sambil itu ya. Subsektor udah banyak yang peremajaan. Nah, jadi gini ya, nggak tahu ya. Saya juga kenal Pak Haji juga. Kita udah kenal lama ya. Saya dari 2008 juga kenal. 10-8 Ambon ya. Silakan 10-8 Ambon. Sambil kalau saya sambil bawa apa ya? Bentar lagi. Kurang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati Bapak Kanit Dimas, Bapak Bambang Gunedi. Selamat malam Pak. Yang saya hormati Ketua Citra Bayangkara Polres Metro Jakarta Barat Bapak 401 Bapak Budi Wijaya. Selamat malam Pak. Yang saya hormati Bapak 10 Ambon Bapak Haji Nurdin. Selamat malam Pak Haji. Selamat malam Bapak 10-3 Ambon sampai 10-13 Ambon beserta staf yang saya tidak sebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya. Saya mungkin tadi agak sedikit terlambat kehadiran saya. Jujur saja, saya juga hadir karena menghormati dan menghargai undangan karena kesibukan kita masing-masing dalam hal ini. Mungkin semua juga punya faktor kepentingan di masing-masing. Jadi dalam hal ini tentunya yang perlu saya sampaikan sudah panjang lebar tadi, baik dari Bapak Budi maupun dari Bapak Ambon, yang mana yang saya simak dulu. Pertama, saya mendengar, saya sepotong aja dari Bapak Kapolsek tadi untuk apel jaring yang dilanjutkan. Ini mumpung malam hari ini Pak Ambon, jujur saja dalam hal ini untuk menekel dalam hal apel jaring, bukan saya masalah meninggalkan, karena dalam hal ini tentunya saya seakan-akan ini tugas sendiri, seperti punya beban gitu. Jadi jangan sampai terbebani. Dalam hal ini kita enjoy bersama. Saya siap kok untuk mendukung yang lain biar menimbul lagi generasi-generasi yang baru. Karena saya juga udah merasa tua Pak. Tadi Pak bilang Pak Budi dari 2001, Bapak PMN tadi bilang dari sekian, saya juga sama. Pak Haji Nurdin udah tahu, mungkin Pak Ambon 13 juga udah tahu saya. Jadi dalam hal ini saya pengen menimbulkan regenerasi. Maunya, bahkan saya udah usulkan sama Pak 10 Ambon. Saya sebenarnya bukan keterpaksaan, tapi saya masih ingin untuk mengabdi. Tapi sebenarnya saya udah banyak kepentingan yang lain gitu. Jadi 10 cepu itu dari A sampai Z aja nggak terisi. Hanya punya konsen aja, orangnya kemana nggak tahu. Seperti itu Pak Budi. Saya tidak menutupi dalam hal ini. Kalau terlalu menuntut ke jajaran 10 juga, saya juga kewalahan dalam hal ini. Karena Ambon, Bandung, Cepu, ada jauh lagi ke Medan, Flores, kemana yang lainnya? Makanya dalam hal ini perlu dibicarakan. Mau apel jaring, silakan bicarakan dulu dengan Ambon-Ambon, silakan timbulkan siapa yang akan istilahnya mewakili minggu ini dari 10-3 misalkan. Siapa? Nanti saya dampingi. Karena semua pun tidak akan bisa kalau tanpa belajar. Saya pun tidak bisa apa-apa sebenarnya. Kalau nggak ada saya nanti dengan Bapak Jaji. Kalau jajaran 11 saya rasa udah siap karena ada 11 Bapak. Dia pun berani karena tadinya awalnya tidak berani. Nah, jadi dari 10-3, 10-4, 10-5 sampai 10-13, satu orang aja. Nah, itu dimandatkan gitu setiap malam minggu. Jadi kalau nggak ada saya atau nggak ada Bapak Jaji, tidak gelapahkan. Saya ada di waktu ada di Cianjur aja waktu itu, waduh, bagaimana ini? Langsung saya telepon, untung masih siap orang itu. Jadi punya kemauan tapi tidak ada tindakan gitu. Ini mohon untuk direspon Pak Ambon. Jadi kita berkonsultasi dengan Pak Ambon ini dari 10-3 sampai 10-13 bagaimana solusinya. Seperti itu. Mumpung saya juga masih sehat, masih dibagi umur, ya kan? Kita tidak tahu arahnya kemana. Karena tidak tahu kita juga umur kemana.
Karena saya udah merasa tahu, katakan aja udah umur 60 tahun. Saya menyusul 1 tahun lagi Pak. Saya udah 59. Iya 60. Begitu. Ya nggak apa-apa lah duluan, saya belakangan gitu aja Pak. Jadi tidak begitu ya Pak katanya ya. Umur bukan faktor, bukan ukuran, tapi kita itu semangat tetap ada. Betul? Semangat ya semangat. Nah itu. Jadi bukan ukuran umur. Kalau anak muda baru kemarin aja kayaknya bergayanya lain, kita aja malu, ya kan? Malah kita itu didampingi. Pak Budi tadi bilang untuk SIM segala apa, itu kan perlu untuk motivasi, dorongan kepada kita sebagai Citra Bayangkara Polsek Tambora ini, mumpung masih ada peduli, apalagi ditopang dengan Bapak Kapolsek apresiasi sama kita, ya kan? Biayanya itu di sini, jujur. Sampai saat ini saya kalau di bidang IT saya tidak bisa, karena saya zaman bahula bisanya ngetik sama dulu, ya kan? Kalau buka saya juga PDF, tapi saya belum bicara dengan Pak Ambon pun. Harus bagaimana tindakan saya? Kalau saya mundurkan diri, dia juga mundur katanya, bingung saya, ya kan? Dipikir-pikir saya Ambonnya apa dia Ambonnya? Ya kan, seharusnya saya dipecat sama dia. Bapak cukup bilang, makanya kita lihat. Ini kan kita bikin keputusan, kita lihat-lihat juga sebenarnya. Makanya kita minta peremajaan itu kenapa? Saya tahu Citra ini gak enakan. Mau pengurusnya udah Ambon, jadi saya rasa curhatan aku buat Ambon ya, kalau Ambon semua mau subsektor, sektor pengurusnya nggak aktif atau gimana lah, mau diganti keenakan, ya kan? Nah, jadi kesempatan ini peremajaan, silakan dilanjut jadi susun lagi kepengurusan yang merasa bisa jalan itu. Nah, di sono mau cuci lagi kolset silakan. Memang yang sehat itu kita organisasi yang mesti maksudnya mesti cari pengganti, tapi kan mungkin bukan saatnya ganti orang lagi. Belum tentu. Jadi gini, kita regenerasi, tapi ya kita latih, kita ajak, gampang kok. Yang penting cepu aja absen setiap absen. Saya rasa seminggu 2 minggu udah bisa tuh. Iya kan? Nah itu regenerasi. Maksudnya ya ini biar semangat baru lagi kita peremajaan. Oke, Mas. Ya. Baik teman-teman, sebentar lagi apa yang saya tambahin. Jadi tadi betul saya simak Pak Cepu benar. Kalau sebenarnya kami ini mencari sosok yang benar-benar bisa membantu Apel Jaring begitu Pak Wahyu. Jadi kami dampingin itu selama 3 bulan, Bapak perlu juga kerjaan, Erwin juga, Bini juga, ada urusan juga yang lain. Nah, kami nggak boleh keluh, di dindingnya nggak boleh keluh, jadi gas aja. Padahal pulang dari sini sampai rumah manyun. Ya udahlah, tawa aja, bakal yang penting bisa diadu gitu. Nah intinya pada kesempatan malam ini, saya berharap kepada rekan-rekan 10, 3 sampai 10, 13 ini nanti japri ke saya, usah diguru. Tapi bapak-bapak Ambon tolong diplot 1 orang. Nanti yang dampingi dari kami di kecamatan. Bisi itu boga rokok, bisi itu boga goreng ubi. Kayak kami juga dorong. Lamun kami itu boga main tatama apa enggak? Siapa kan siap? Goreng ubi makannya? Iya, kopi. Nah, kira-kira ini dulu persiapan kita untuk membangkitkan gairah baru Apel Jaring setiap malam minggu. Minta tolong nanti japri ke saya mulai malam ini, minggu besok tanggal berapa nanti Pak?
tanggal berapa mulai apel jari, kalau malam ini udah pasti kosong nih, karena kita ngobrol dulu ya. Minggu besoknya dari 10.3 nih harus koordinasi dengan 10.3 Ambon. Siapa yang udah itu apel jari. Nanti untuk pendampingan silakan japri ke sektor, ke saya, ke Pak Ceko, ke Pak Medan, atau ke Pak Gina. Nanti yang dampingin siapa, biar saya putus. Udah harus memang main begitu aja. Sekarang main disiplin. Kira-kira itu yang paling utama nih untuk menggairahkan kembali apel jari di setiap malam minggu. Setuju nggak kalau kayak gitu? Oke, terima kasih. Bulan 12 tahun kemarin 2022 kita ada kerja di Depok. Nah, isinya gimana? Kita lanjut ke setelah rakerda itu saya tetap laporan di Kasat kan. Saat itu Pak Kompolnado. Nah, saya tetap menyarankan kita di Jakarta Barat tetap mempertahankan nama Surabaya. Saya juga setuju. Nah, memang kalau saya pribadi ya, saya kan ikut Citra di tahun 2001. Yang saya tahu itu Citra itu bukan Citra, Pokdam malah yang mulainya adanya sekitar di Tambora dan Tanjung Duren. Saya tahu di sekitar 2 polsek ini. Nah, sebenarnya pertama terbentuk Citra Bayangkara, akhirnya baru ada Warscape, Pokdam Kamtimas. Akhirnya itu yang kita pakai. Jadi memang sebenarnya dari awal memang kita juga akui kita bukan Kamtimas ya kan. Nah, yang hanya di Jakarta Barat kita menggunakan nama Citra Bayangkara. Saya juga minta teman-teman untuk ya Citra Bayangkara belum ada penggantian. Untuk program kami di resort, jadi 8 Ambon, Kapolres Ambon, kita berusaha. Kenapa? Memang selama ini resort itu kan ya antara ya ada tapi ya ada dan tiada ya kan. Jalan juga. Nah, jadi yang program kami pertama itu ya memang rapiin. Memang kita sempat ngomong ke teman-teman sektor yang kita kumpulin waktu itu ya 8 sektor yang datang ya. Kita ingin juga ke depan masalah seragam lah, masalah logo lah, untuk keseragaman. Sekarang lihat aja Tambora. Berapa macam seragam yang ada, bahkan gak ada yang pakai rok bisa pun, ya kan? Nah, ke depan kita coba mau rapi, memang belum jadi target saya ke depan nih, baru ke depan. Yang penting kita pendataan ulang dulu, pendataan ulang itu untuk biar semangat lagi, darah baru lagi, tapi bukan ganti orang sebenarnya. Tujuan kita silakan mau siapapun, kita di resort juga nggak bakal intervensi kok. Nah, kalau berapa tahun saya nggak betul 2008 saya dulu Duren Ambon. Dari 2008 saya Duren Ambon, itu sampai 2011 saya nggak maju lagi. Saya balik lagi dari Duren Ambon 2016 ya ketemu lagi. Saya rasa ya cukup lama berpengalaman. Pada itu nggak tahu. Tadi kan udah nyebutin lanjut, nggak tahu gimana nanti pun sama mungkin sama pimpinan. Kalau udah oke ya silakan. Bukan hanya lanjut aja, saya minta teman-teman dibantu juga, bantunya kirim pengurus untuk sektor, ya untuk apel didukung semua. Main dukung-dukung aja besok-besok nggak ada orangnya semua gimana? Percuma juga. Kita ayolah teman-teman semua, kita semangat lagi. Nah, kita tahu jumlah personel polisi berkurang banyak. Tujuannya Kamtimas jaga lingkungan kita, sama ya kita jaga lingkungan kita, ya kan? Tujuannya hanya bersama. Mungkin ada lagi yang lain, ayo. Sesuai tadi pembicaraan saya cuma melanjutkan dari bapak-bapak ya, dalam semua. Nah, saya mau bertanya satu hal. Pada dasarnya secara pribadi saya sudah sampaikan juga tadi, sudah lelah sebenarnya menjadi
seorang ketua sektor. Kalau memang semua harus disalahkan, itu poin pertama. Kemudian pertanyaannya, kira-kira kalau di sektor ini diremajakan bagaimana teman-teman? Gak usah apa sih namanya, gak usah ragu-ragu, ngomong aja. Jadi kan nanti kita aturin skepnya nanti dengan aturan-aturan musda, musres, muscek, baru musuh kan kemarin udah didahulukan karena memang banyak bias di bawah. Artinya saya untuk menepis hal ini semua, maka kita coba upayakan dulu. Kami bersurat kepada subsektor dengan minta bantuan kata bola satu dengan Pak Kanit Bimas siap lanjutkan. Akhirnya adalah kesepakatan seperti itu. Nah, lagi-lagi setelah diremajakan subsektor, sektor ini kan memang belum, dan memang udah habis harusnya di tahun 2021 ini, di bulan September persis tanggal 22 habis masa jabatan ketiga, kira-kira gitu, ketiga atau keempat. Nah, pertanyaan saya, tolong dijawab aja, nggak usah ragu-ragu, dan insya Allah saya juga lapang dada. Memang saya juga nggak pernah mau mempertahankan jabatan di sini, karena ini cukup berat, karena tugasnya adalah amanah dan lagi-lagi tanggung jawabnya juga cukup berat. Tapi setidaknya sampai kapanpun tetap saya akan membantu rekan-rekan di wilayah, karena saya masih ada sisa-sisa di RW itu sampai 2027. Dan saya sudah sepakat sama keluarga, saya curhat dikit boleh. Setelah ini terjadi, saya nggak mau meninggal harus memikul jabatan yang amat sangat berat. Saya nggak mau. Saya sudah diberitakan orang tua saya, guru saya harus nyari Jakarta, pulang kampung. Kalau memang di sana bisa berkarya, insya Allah bisa kita berkarya di sana. Jadi nggak mau memikul jabatan yang berat itu Pak. Maka saya dengan segala kerendahan hati, kalau memang ini semua jadi daripada jadi fitnah, monggo. Kalau memang ini harus diremajakan, monggo. Ada yang figur atau sosok yang lebih baik, silahkan. Itu yang pertama. Nggak apa-apa, nggak dijawab masalah. Kalau mau dijawab nanti di grup tidak masalah, kita akan terbuka. Oh boleh, nggak apa-apa, lebih bagus. RW sampai tahun berapa? 2027. Lanjut aja disesuaikan dengan itu. 27. Ya jabatan RW, Iya, tadinya Pak Herman, mohon maaf saya mau pelan-pelan satu biar tanggung jawab dulu Pak. Jadi ya umur lebih berkurang, tentu ibadah juga harus tambah kuat kita. Karena saya yakin kita semua akan menemui panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya alhamdulillah, sekarang buat bapak-bapak, alhamdulillah sejauh ini memang kita aktivitas ini dari pagi juga belum tidur. Karena rasa tanggung jawab, karena ada sedikit unek-unek di sini bisa cepat. Tapi ya udah komitmen, nah di situ terbayarkan sudah. Jadi berangkat ke sini seperti itu. Oke, kemudian yang kedua, nanti kita pertimbangkan di silaturahmi sambil ke masing-masing wilayah. Pembuatan KTA secara online ini sudah dilakukan 3 bulan yang lalu sudah ya. Semuanya sudah rata. Nah teman-teman, mana Mas Parnoto 10 meter? Waduh, suruh jelasin, gua nggak ngerti nih jelasinnya. Wah, kita harus terbang. Nah, beliaulah yang tahu, maka saya nggak mau bertele-tele orang kamu bisa jelasin ini semua, kamu jelasin. Saya nggak cukup materi untuk hal ini. Kamu jelasin, kamu komunikasi sama Budi, ini teleponnya komunikasi silakan nanti. Mumpung ada Pak Budi. Jadi ini tuh semua karena ada rasa tanggung jawab, jangan sampai KTA online, KTA kita udah bikin akun Pak, 11 subsektor. Udah bikin akun semua, tinggal bikin kata sandinya.
Sandinya itu dari masing-masing subsektor. Nanti kami kasih linknya ke pimpinan masing-masing. Nanti Bapak kita tinggal ketik di situ kalau memang anggota baru ada formatnya anggota baru ya. Kemudian kalau memang ada perpanjang juga ada perpanjangan. Ada di situ nomor reknya dan lain-lain sebagainya. Tinggal isi doang. Kirim lebih efektif sebenarnya kalau menurut kami. Maka itu kita setujui kemarin waktu musres ya. Kita setujui. Aduh, pada mau tadi dibilangin 10 Medan. Boleh. Untuk penjelasan mungkin Pak Budi yang lebih tahu. Kalau saya jujur, memang saya harus akui, saya nggak mau nutupin. Saya kurang begitu paham, hanya bisa menjelaskan dan saya perintahkan si 10 Medan suruh bikin akun 11 subsektor itu aja yang saya perintahkan. Kemudian kata sandi itu dari masing-masing sub pasti harus punya. Mungkin Pak Budi untuk masyarakat ya, kalau dulu Bapak Mas Bapak juga yang saya hormati Citra Polres Jakarta Barat dan Pak Haji beserta staf tentunya rekan saya para Ambon dari 13 sampai 13. Jadi kita duduk di sini udah berapa? Hampir 2 jam ya Pak Haji? Iya, jadi kalau kita tanya semua satu sama lain, ya akan ada sebuah debat tebal. Jadi intinya tadi 10-8 Pak Teten umurnya berapa? 60. Jadi saya pernah ditanya, karena saya ada juga Pak, ada 8 di utara. Oh umurnya berapa? Saya bilang 32. Kayaknya Pak Budi nggak percaya 32. Ya sedikit nggak percaya 30 kali 2 saya bilang. Jadi umur saya sama Pak Teten. Nah kelihatan Pak Teten, Pak Cecep 59, Pak Haji semuanya masih sehat. Saya lihat kita hampir setara umurnya. Kenapa bisa sehat Pak Haji? Kata kuncinya saya lihat mereka Pak Budi pada peduli sama wilayah. Makanya diberikan saya semua uang. Jadi saya harus hati-hati Bapak ngomong sama mereka. Saya anggap Bapak ini adalah pahlawan. Pahlawan yang tanpa jasa. Kalau kita kaitkan dengan apa yang disampaikan oleh kuasa kita, puasanya yang masuk surga itu kita dulu daripada polisi, tentara dan satpol pp. Ya. Itu enggak, ini ungkapan poin yang baik Pak Haji, maaf. Karena mereka digaji oleh uang rakyat. Ya kalau kita kan jarang untuk rakyat, makanya kita ada di depan wajah kan. Jadi Pak Teten tadi tanya program ke depan apa? Sependek pengetahuan saya pengetahuannya pendek Pak Kapaikan, karena mungkin sekolahnya kurang. Jadi citra ini diharapkan dari kurangnya polisi yang disampaikan Pak Kapolsek tadi, bagaimana bisa membantu polisi dengan program yang sementara kita lakukan. Saya cuma sampai di bulan Mei atau lama mendampingi mencegah, terutama mencegah tawuran, begal motor. Jadi ya sebanyak pengetahuan saya atensinya itu aja Pak yang saya. Ya untuk yang lain, karena memang itu polisi kita kurang. Dan itu tadi saya lihat lama tahun pelan-pelan 10-4, apalagi rekan saya rajin banget ya. Dari internasional itu banyak sebenarnya. Belakangan ada 10-10 Henry itu udah mau jadi hamba, terima kasih. Iya, Pak Teten kemarin pesannya datang banyak, orang-orang ganteng semua. Ya, jadi saya melihat Pak Budi, mohon maaf Pak Budi, banyak dikit. Saya bisa melakukan ini karena hidup harus punya motivasi, punya tujuan yang jelas. Jadi saya nggak dibayar benar, bahkan saya keluar duit Pak kalau di sana. Kenapa? Karena semenjak awal saya cinta sama anak saya, walaupun bukan anak biologis. Artinya kita jadi tokoh. Saya apa sih? Kamu RW, kamu juga ketua Citra. Kalau nggak berbuat apa-apa, untuk apa saya? Iya.
Ini motivasi hidup saya. Kalau saya nggak berguna buat orang banyak, saya mendingan nggak hidup. Jadi punya prinsip hidupnya. Nah, meskipun program apa yang disampaikan Pak Budi itu baik, harus ada SIM atau apa, itu kan aturan yang kita jalankan. Tapi yang kita terapkan. Nah, untuk bagian itu memang kita gagal Pak Haji, Pak Cecep. Kita memang nggak ada generasi untuk bawahnya. Saya pernah mengatakan wilayah di utara, saya gagal jadi pamong di sana karena generasi saya di bawahnya. Dari itu kita lambat laun coba ajak mereka untuk bisa kita berbuat ini loh, manfaatnya ini loh. Nah, untuk apel Darwin, Pak Haji, mohon maaf Pak Budi, kan kita masih ada itu Pak Bambang ya, masih ada yang 8 posko pantau. Bos pantau kan ada kita di beberapa selama yang kita lakukan. Nah itu berlaku 2 malam Pak Haji. Semalam saya sama Pak Indra dan Pak Edi sampai jam 4 pagi. Jadi saya pikir apa yang dari ini cukup 2 malam aja, malam Sabtu dan untuk mengcover mereka yang ada di pos pantau Pak Haji. Jadi pegang pesawat mantau di setiap pos pantau yang ada. Nah, saya pikir bukan hanya satu, ya orang Ambon. Saya pikir biar ada relevansinya dengan kenyataan yang dibawa. Ya, 2. Nah, Pak Haji, sosok Pak Cecep dan sebagainya, Pak Jaji itu juga kan butuh rokok Pak, waktu apel jaring. Nah, untuk itu saya mohonkan kepada Ambon, apa saya bayar sendiri, saya sanggup mau bayar mereka tiap apel jaring. Tapi kan kita organisasi ada Ambonnya, ya, kita urunan aja dah sebulan berapa lah, 100.000 siap. 100.000 per Ambon kan kali berapa tuh? 8 kelurahan. Iya, buat mereka 11 buat mereka makan dan rokok. Saya pikir begitu Pak. Semuanya lemah karena semangatnya dari itu tadi. Oh kata Pak Cecep, gak sakit-sakit aja harus apel jaring gitu. Tapi nggak ada ngirim rokok. Pernah ngomong sama saya Pak, ya Pak Haji mohon maaf, ceritanya cuma saya doang, baru saya kasihkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kita lalui bersama dan poin yang kita tempuh adalah tetap harus mengikuti apel jaring. Nanti mulai minggu besok silakan nanti kalau ada himbauan di grup dijawab, lalu harus bagaimana keputusannya kita sepakati bersama. Bisa hanya malam minggu, bisa malam Sabtu. Dari 5, 4, 6. Yang pertama udah, ini poin pertama saya cukup kayaknya. Terus pembuatan SIM tidak lanjut dari barat. Kemudian dari 10.8 Ambon Bapak Wahyu bisa mengharapkan program dan ide-ide cemerlang dari tingkat resort untuk sektor. Mungkin itu dulu karena waktu mepet, sebentar lagi siap gerak, kita bubar. Demikian acara, dan acara sudah selesai. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap.